Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih sudah like, dan yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1576 sampai bab 1580. Selingan berputar-putar. Lagi pula, Hamid belajar di Tiongkok. Meskipun dia tidak mempelajari komando militer, dia setidaknya memperluas wawasannya, jadi dia segera berseru, "Kalau begitu saya akan membiarkan orang melepaskan drone. Perhatikan baik-baik lingkungan sekitar situasi. Jika mereka benar-benar mengirim pasukan untuk menyusup secara diam-diam, drone pasti akan menemukannya." Ye Chen berkata, "Oke, lepaskan drone. Dan ingatlah untuk tidak membiarkan pihak lain menemukannya. Dengan cara ini Anda juga bisa memancing musuh, masuk lebih dalam dan tangkap mereka lengah ketika saatnya tiba." "Oke," Hamid berkata. "Mulai sekarang, saya pasti akan bekerja hingga 120 poin dan jangan pernah membiarkan mereka memiliki peluang untuk melakukan serangan diam-diam." Ye Chen melihat-melihat waktu, dia berkata, "Seharusnya di sana sekarang pagi kan? Lebih baik di siang hari, tapi kamu harus memperhatikan pertahanan di malam hari. Jika lawan gagal melakukan penetrasi sekarang, maka mereka pasti akan datang kembali pada malam hari." Hamid terkekeh dan berkata, "Saudaraku, Anda meminta saya untuk memperkuat pertahanan saya dan menimbun perbekalan. Saya tidak hanya menimbun perbekalan dalam jumlah besar, saya juga membeli beberapa peralatan yang relatif canggih, termasuk beberapa pencitraan thermal kamera. Jika mereka berani menyerangku di malam hari, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan thermal imager." Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi. Itu bahkan dilengkapi dengan thermal imager. Lumayan, bagaimana dengan amunisimu cadangan di sana? Hamid tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dengan uang yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, saya membeli banyak amunisi, puluhan juta peluru saja. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan perbekalan apapun, saya bisa tinggal di sini sampai tahun depan, itu bagus." Ye Chen berkata, "Saya kira mereka tidak membawa cukup persediaan untuk melawan Anda dalam waktu yang lama. Jika mereka tidak dapat menangkap Anda dalam 3 atau 4 hari, saya yakin mereka akan mundur untuk beristirahat dulu. Kalau tidak, perbekalan mereka tidak cukup untuk mendukung mereka untuk tinggal di sana. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan lengah akhir-akhir ini, oke?" Ye Chen bertanya lagi, "Ada hal lain yang sangat penting. Setelah beberapa hari ini berlalu, Anda harus meluangkan waktu untuk memastikan situasi angkatan bersenjata lainnya saat ini. Jika Anda dapat menahan pengepungan 8.000 orang selama beberapa hari, Anda pasti akan berhasil. Begitu Anda menjadi terkenal di kalangan pasukan oposisi, personel bersenjata lainnya yang dibubarkan tidak punya tempat tujuan. Anda bisa meminta mereka membelot ke Anda. Begitu juga dengan angkatan bersenjata yang dalam bahaya dan dalam bahaya, Anda juga bisa ambil kesempatan ini untuk mencaplok mereka dan tingkatkan kekuatanmu secara keseluruhan. Lagi pula, kamu punya persediaan yang cukup dan kemampuan pertahanan yang kuat. Kelompok orang ini pasti akan bersedia untuk menyerah." "Ya," Hamid berkata dengan penuh semangat, "saya akan mengambil. Ini kesempatan untuk membuat tim lebih besar." "Iya." Ye Chen memperingatkan, "Anda harus ingat bahwa ketika Anda merekrut sekelompok orang ini, Anda harus melakukan pemeriksaan latar belakang. Jangan biarkan mata-mata menyelinap masuk. Selain itu, kejar orang-orang yang telah menjadi anggota organisasi masuk. Anda harus membubarkan mereka semua. Biarkan petugas Anda mengaturnya untuk mencegah mereka berpikir untuk memberontak." Setelah mendengarkan saran Ye Chen, Hamid sangat bersemangat. Saat dia hendak mengungkapkan ambisinya kepada Ye Chen, terjadi ledakan hebat lainnya di luar. Dia tahu bahwa musuh telah menarik infanteri dan babak penembakan baru akan dimulai lagi. Jadi dia berkata dengan keras, "Saudara Ye, musuh menembak lagi. Biarkan saya menutup telepon untuk membuat pengaturan terlebih dahulu. Saya akan berkomunikasi dengan Anda jika ada situasi apapun, oke?" Ye Chen juga berkata, "Ingat, tanggul 1000 mil jebol di sarang semut. Harus hati-hati dan hati-hati. Jangan pernah meremehkan musuh, apalagi menganggap enteng. Aku ingat." Hamid berkata dengan lantang, "Saudaraku, tunggu kabar baikku."
Setelah itu Hamid mengakhiri panggilan dengan Ye Chen. Mau tak mau aku menghela nafas dalam hati bahwa aku selalu bisa mendapatkan banyak inspirasi berbeda dari Ye Chen. Hal ini menyadarkannya bahwa peringatan besar tentara pemerintah untuk memperingatinya mungkin telah memberinya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jika dia bisa memenangkan pertempuran semacam ini dengan lebih sedikit dan lebih banyak, maka reputasinya di antara seluruh kekuatan oposisi pasti akan meningkat. Hal ini juga semakin membuatnya mengerti bahwa apakah dia bisa menjadi berkat tersembunyi tergantung pada apakah dia bisa menahan serangan 8.000 orang ini. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia berpikir dalam hati, tidak, sekarang mereka hanya memiliki paling banyak 6 atau 7.000 orang yang tersisa. Untuk mempertahankan serangan kelompok orang ini, dia segera memanggil ajudannya, datang dan bertanya, berapa orang yang ada di pangkalan kita sekarang? Ada berapa drone? Ajudan buru-buru bertanya, ada lebih dari 20 jenis drone fotografi udara yang dibeli dari China. Karena harganya murah, saya beli lagi pada saat itu. Hamid bertanya lagi, berapa lama perkiraan masa pakai baterai drone? Ajudan berpikir sejenak dan menjawab, seharusnya sekitar 25 menit, paling lama tidak lebih dari setengah jam. Hamid mengangguk dan berkata dengan tenang, meskipun waktunya agak singkat, tapi itu cukup. Anda dapat segera memesannya. Semua drone dalam keadaan siap. Saya meminta setidaknya ada 5 drone di udara di sekitar pangkalan kami untuk observasi setiap saat. Kita harus waspada terhadap kelompok kecil pasukan musuh yang berkeliaran dan menemukan jika ada tanda seperti itu, Anda harus melaporkannya kepada saya sesegera mungkin. Baik Komandan, Hamid berkata lagi. Ngomong-ngomong, saya perintahkan pilot drone untuk menaikkan ketinggian pesawat dan usahakan jangan sampai musuh menemukannya. Ajudan segera mengambil perintah dan berbalik untuk mengatur eksekusi. Segera, 5 drone lipat terbang keluar dari lubang di terowongan lereng terbalik. Drone ini berukuran sangat kecil, badan pesawatnya hanya sebesar telapak tangan. Begitu terbang keluar dari lubang, mereka langsung naik ke atas. Sebelum drone bisa terbang hingga ketinggian 1 atau 200 meter, telanjang mata tidak dapat melihatnya, tidak dapat lagi diamati. Terlebih lagi, ketika suara rotor drone mencapai ketinggian 2 hingga 300 meter, pada dasarnya sulit untuk didengar, terlebih lagi, ledakan terus-menerus terjadi di medan perang. Musuh tidak memiliki peralatan radar profesional dan tidak dapat mendeteksi foto udara kecil ini, peralatan sama sekali. Setelah drone terbang hingga ketinggian, meskipun target di darat menjadi sangat kecil, namun terdapat banyak orang di sisi lain, sehingga masih dapat dengan mudah dibedakan dalam sinyal transmisi gambar. Pada resolusi ini, kecuali jika lawan memecah semua prajurit menjadi beberapa individu dan bertindak sendiri, drone dapat dengan mudah menangkap selama lebih dari 10 orang bergerak bersama. Pada saat ini, Lu Zanjun, yang sedang mengerahkan tentaranya sebelum perang, tidak mengetahui bahwa semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan ketat Hamid. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Hamid dapat mencapai pengawasan udara menyeluruh seperti ini hanya dengan mengandalkan sekumpulan drone fotografi udara sipil yang dibeli dari Tiongkok dengan nilai tunggal tidak lebih dari 10.000 yuan. Kali ini, Istana Wanlong kehilangan ratusan orang begitu mereka muncul. Sejak berdirinya Istana Wanlong, kegagalan tragis seperti itu belum pernah terjadi. Dia tidak berani segera melapor kepada Raja Perang Chen Zhonglei, dia hanya ingin segera menjatuhkan Hamid dan membalas rasa malunya. Lagi pula, tingkat senjata dan peralatan serta tingkat pelatihan keseluruhan dari orang pedesaan seperti Hamid bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anggota milisi biasa. Saya membawa begitu banyak elit, tetapi pihak lain mengambil ratusan dari mereka dalam satu gelombang. Ini hanyalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kini ia hanya ingin membuang sampah Hamid secepatnya. Jika saatnya tiba, ia dapat melaporkan korban jiwa kepada Chen Zhonglei dengan eksploitasi militernya dan menyelamatkan sedikit mukanya. Oleh karena itu, saat ini, dia sangat mementingkan taktik jalan memutar samping yang akan datang, dan memutuskan untuk memimpin serangan secara pribadi, memastikan untuk mengejutkan Hamid. 10 menit kemudian, Lu Zanjun telah memilih kandidat untuk berpartisipasi dalam serangan memutar. Kali ini, dia memutuskan untuk memimpin 1000 elit Istana Wanlong untuk mengepung benteng lereng positif Hamid dari lembah di sebelah kiri.
Dia memberi waktu setengah jam kepada 1.000 elit ini untuk bersiap, dan meminta mereka untuk membawa semua senjata dan perlengkapan mereka selama waktu ini, dan mencoba menghancurkan semua markas Hamid sekaligus. Pada saat yang sama, Suzhou dan Hangzhou, Tiongkok. Di luar villa keluarga Su, 8 Rolls-Royce anti peluru berwarna hitam melaju perlahan dan parkir rapi di depan villa. Seorang pemuda berusia 20-an, kekar, berambut pendek, keluar dari mobil di depan antrian. Dia membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan dengan sangat tegak dan tegar. Sekilas, dia tampak seperti baru saja menjalani pelatihan profesional berintensitas tinggi. Orang ini datang ke halaman kediaman keluarga Su dan berkata kepada perawat di luar pintu dengan wajah dingin, "Tolong beritahu Tuan Su bahwa Tuan istana kami ingin menemuinya." Perawat keluarga Su melihat begitu banyak. Ketika sebuah mobil mewah datang, aku langsung merasa was-was. Terlebih lagi, pihak lain tidak terlalu sopan. Mungkin dia sedang mencari masalah. Jadi dia buru-buru berkata, "Siapa nama tuan istanamu? Saya juga bisa memberitahu Anda." Pria itu berkata dengan dingin, "Apa yang masih kamu lakukan? Anda tidak pantas mengetahui nama tuan istana kami. Saya akan memberitahu Anda, Tuan, saya ingin identitas tuan istana kami." Ketika tuan istana kami melihatnya, dia secara alami akan memberitahunya. Staf perawat sangat tidak senang dengan sikapnya, namun melihat latar belakang pihak lain yang tidak sepele, tidak berani memprovokasi, sehingga dia hanya bisa berkata, "Kalau begitu mohon tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan segera melaporkan situasinya kepada Su, pengurus rumah tangga keluarga Su, Ansun. Su Ansun paling mengetahui aktivitas sehari-hari Tuan Su, termasuk apakah dia ingin pergi keluar atau apakah ada tamu penting yang datang berkunjung hari ini. Dia mengetahui semua ini dengan sangat baik. Su Ansun tahu betul bahwa Tuan Su tidak punya rencana untuk keluar hari ini. Dia juga tidak punya rencana untuk menemui tamu di rumah. Jadi 8 Rolls-Royce datang sekaligus dan dia meminta untuk bertemu tuannya. Agak aneh, keanehan. Jadi, dia segera memberitahu para pelayan dan pengawal seluruh keluarga untuk bersiaga. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengundang Tuan He, tuan terkuat dari keluarga Su, untuk menemaninya keluar menemui 8 Rolls-Royce pemilik. Ketika Tuan He mendengarnya, dia menanggapinya dengan sangat serius dan segera datang ke pintu bersama Su Ansun. Saat ini, di luar pintu gerbang, 8 mobil Rolls-Royce terparkir rapi berjajar tanpa mematikan mesinnya, kecuali orang yang turun untuk bernegosiasi. Tidak ada orang lain di dalam mobil yang keluar. Setiap mobil ditutupi cahaya panel transmisi, film privasi dengan tingkat yang sangat rendah. Yang lebih menggelikan lagi adalah tidak satu pun dari mobil-mobil ini yang memiliki plat nomornya. Hanya ada pelat logam emas yang tergantung di posisi pelat nomornya, dan pelat logam ini sebenarnya memiliki ukiran naga di atasnya. Su Ansun bingung dan tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Dia bertanya kepada Tuan He dengan suara rendah, "Tuan He, lihatlah plakat naga yang tergantung di depan mobil mereka. Apakah itu emas, Tuan?" Dia berkata dengan suara yang dalam. "Melihat warnanya, itu pasti emas murni." Su Ansun berbisik, "Brengsek, jangan letakkan plat nomor di jalan. Letakkan plat naga emas murni. Orang-orang ini sangat sombong sekali. Saya tidak tahu di mana mereka." Pak He berkata dengan serius, "Apa latar belakangnya? Anda bisa mengetahuinya jika Anda naik dan mencari tahu." Setelah itu, dia melangkah maju dan bertanya, "Siapa yang mau bertemu tuanku?" Yang sebelumnya turun dari Rolls-Royce, pemuda itu berkata dengan suara dingin, "Tuan istana kita yang menemui Tuan Su." Setelah itu, dia memarahi dengan beberapa ketidakpuasan, "Waktu tuan istana kami sangat berharga. Kami baru saja menunggu selama 2 menit. Jika Anda tidak mengundang tuan istana kami untuk datang dalam beberapa menit, jangan salahkan tuan istana kami karena tidak memberikan Su keluarga kesempatan." Su Ansun kesal dan mengutuk dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Seorang penguasa istana omong kosong datang entah dari mana. Bukankah kamu yang mengendarai 8 Rolls-Royce? Keluarga Su kami masih keluarga pertama di Yanjing, dan bahkan di seluruh negeri. Tidak peduli betapa hebatnya tuan istanamu. Bisakah kamu lebih hebat dari tuan kami?" Memikirkan hal ini, Su Ansun menjawab dengan nada buruk,
Ada begitu banyak orang yang ingin bertemu Tuan kita setiap hari. Anda harus melaporkan diri Anda terlebih dahulu dan beritahu saya siapa yang ingin bertemu Tuan kita. Kemudian Tuan kita akan memutuskan apakah untuk menyisihkan uang yang berharga itu. Sampai jumpa pada waktu Anda sendiri. Kalau tidak, menurut Anda Tuan kita akan bertemu semua orang. Laporkan diri Anda sendiri. Pemuda itu mencibir. Anda hanya seorang pelayan. Anda tidak memenuhi syarat untuk tahu identitas Tuan istana kita, www. Su Ansun merasa sangat terhina dan berkata dengan marah, "Saya seorang pelayan sialan, tetapi Anda bukan, setiap orang adalah pelayan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya seperti ini, pemuda?" Dia bergegas ke Su Ansun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Su Ansun tidak bereaksi sama sekali, dia meraih lehernya, mengangkatnya, dan berkata dengan tegas, "Dengar, saya adalah bawahan dari Tuan istana kita. Salah satu dari 4 raja perang bukanlah pelayan." Su Ansun tidak menyangka pihak lain akan berani menyerangnya di luar pintu rumah Su. Dia tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu membuat masalah di sini. Kamu mencari kematian, kemarilah. Tangkap dia." Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok pengawal mengelilingi halaman. Dan bahkan He Yingkuan dari keluarga He dan anggota keluarga He lainnya siap untuk mengambil tindakan. Namun saat ini, Tuan He tiba-tiba melangkah maju dengan ekspresi serius dan berkata dengan sopan, "Adik, jangan terlalu marah. Ansun adalah pengurus rumah tangga besar di keluarga Su, dan dia terbiasa bersikap sedikit sombong. Tolong lihat itu. Atas nama keluarga Su, jangan membuat masalah dengan pelayan." Su Ansun sedikit bingung ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan He, dan berseru, "Tuan He, sikumu menghadap keluar." Tuan He mengulurkan tangannya untuk menyela, memelototinya lagi, lalu berkata kepada pemuda itu, "Adik, karena istanamu ingin bertemu Tuan kami, harap tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu tuannya sekarang. Anda bagaimana menurut Anda?" Ketika pemuda itu mendengar ini, dia melepaskan Su Ansun dan berkata dengan dingin, "Sebaiknya cepat, kamu hanya punya waktu 2 menit lagi, Tuan." He mengangguk cepat dan berkata, "Oke, saya pasti akan bergegas secepatnya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada Su Ansun yang terlihat marah, "Ansun, ikut aku menemui Tuan." Su Ansun tentu saja kesal karena dia terluka di depan para pelayan keluarga Su. Ia ingin berdebat dengan pemuda itu lagi. Namun ketika mendengar perkataan Tuan He, ia tidak berani membangkang, sehingga ia hanya bisa mengikuti Tuan He ke halaman dengan marah. Begitu dia memasuki halaman, Su Ansun berkata dengan sangat tertekan, "Tuan He, saya, Su Ansun, tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi Anda terlalu jahat, hanya saja Anda tidak membantu saya dalam situasi barusan. Mengapa Anda menghentikan saya? Bagaimana dengan saya? Dan Anda masih berbicara dengan bajingan kecil itu. Bukankah Anda terlalu sopan?" Tuan He merendahkan suaranya dan berkata kepada Su Ansun, "Saya tidak menghentikanmu. Aku menyelamatkanmu. Tahukah kamu tadi? Wah, kekuatanmu jauh di atas kekuatanku." "Apa?" Su Ansun menjadi pucat karena ketakutan dan berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan He, anak laki-laki kecil dengan kelumpuhan wajah itu. Bisakah dia lebih kuat darimu? Melihat seluruh negeri, tidak banyak orang yang bisa menandingimu. Selain lelaki tua dari keluarga He yang baru saja membuat terobosan, siapa yang bisa lebih baik darimu?" Su Ansun secara naluriah tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuan He. Pihak lain bahkan tidak tahu siapa dia. Dia hanyalah seorang pemuda yang datang untuk menyampaikan pesan. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari Tuan He? Lelucon internasional macam apa yang kamu bercanda? Namun, Tuan He berkata dengan sangat tegas, "Kecepatan, kekuatan, dan kekuatan fisik orang itu semuanya lebih unggul dari saya." Saat dia berkata, Tuan He menjelaskan dengan ekspresi serius, "Baru saja dia meraih kerah bajumu dan menarikmu mengangkatnya up. Seluruh prosesnya sangat cepat sehingga saya bahkan tidak bereaksi. Terlebih lagi, lengannya begitu kuat sehingga dia mencengkerammu utuh-utuh. Dan kamu berjuang untuk melepaskan diri dengan begitu keras. Tetapi dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Ingat, mampu menangkapmu tidak dianggap kuat, dan meraihmu sehingga kamu tidak dapat melepaskan diri tidak dianggap kuat, tetapi mampu melakukannya sehingga tidak peduli bagaimana kamu melepaskan diri. Dia sendiri tidak akan bergerak. Semua,
bahkan perpindahan 1 mm pun sangat kuat. Bahkan jika master level He Yingquan ada di sini, apalagi orang dewasa, bahkan jika dia menangkap anjing dewasa, dia tidak bisa tetap tidak bergerak ketika pihak lain melepaskan diri dengan kasar. Aku juga tidak bisa. Jadi, keterampilan pemuda itu tak terduga dan menakjubkan. Kata-kata Tuan He membuat Su Ansun merasa gugup. Dia tidak repot-repot memikirkan bagaimana mendapatkan kembali wajahnya, tetapi buru-buru bertanya, Tuan He, jika kekuatan orang ini benar-benar lebih baik dari Anda, jika mereka memiliki pikiran jahat, apa yang harus kita lakukan? Dia orang tua. Itu berkata dengan tenang, jika pihak lain benar-benar memiliki niat jahat, mereka mungkin sudah mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa mereka datang dengan total 8 mobil. Satu-satunya yang turun lebih kuat dari saya. Mereka yang tidak turun-turun dari mobil orang itu mungkin lebih kuat darinya. Dalam hal ini, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Su Ansun menciutkan lehernya karena ketakutan dan bertanya dengan tergesa-gesa, kalau begitu biarkan tuannya mengambil keputusan sekarang. Tuan He berkata, saya merasa pihak lain tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, mereka tidak akan berkomunikasi dengan cara ini. Sepertinya saya harus membiarkan Anda bertemu dengan apa yang disebut sebagai penguasa istana. Pada saat ini, Tuan Su tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kondisinya tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Karena dia sangat menderita karena Ye Chen, reputasinya hancur total. Kedua putranya juga menghilang, dan dia memberikan sebagian besar hartanya kepada Su Ziyu. Satu demi satu, dia sangat dekaden. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk kembali, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tuan misterius itu begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengetahui identitasnya, dia merasa sangat frustrasi. Pada saat ini, Tuan He dan Su Ansun tiba-tiba memberitahunya tentang situasi di luar, yang membuatnya semakin kesal. Namun, setelah mendengar bahwa pihak lain sangat kuat, dia tidak berani mengabaikannya. Jadi dia hanya bisa bersorak dan berkata kepada Su Ansun, Ansun, pergi dan undang tuan istana mereka untuk masuk. Saya akan menunggu di sini, oke? Su Ansun mengangguk cepat dan kembali ke pintu. Dia berkata kepada pemuda, Tuan kami telah setuju untuk bertemu dengan tuan istanamu. Silakan ikut dengan saya, tuan istanamu. Pemuda itu tidak berbicara, tetapi berbalik dan pergi ke mobil kelima. Pada saat ini, jendela mobil sedikit diturunkan melalui celah, dan dia membungkuk dan membisikkan beberapa kata ke dalam celah tersebut. Kemudian, ketika mendengar apa yang diperintahkan orang-orang di dalam, dia langsung berdiri tegak, memberi hormat dengan lantang, dan berkata dengan lantang, saya patuh, Tuan Istana. Setelah itu, dia langsung berteriak, semuanya di sini berkumpul. Segera setelah kata-kata ini keluar, 4 pintu dari 7 mobil lainnya terbuka pada saat yang bersamaan, dan lebih dari 20 pria berbaju hitam tiba-tiba keluar. Kemudian, masing-masing orang tersebut berjalan keluar sejauh 3 meter dan mengepung ke 8 mobil tersebut membentuk lingkaran persegi panjang untuk menjaga mobil kelima. Kali ini, pintu mobil Rolls-Royce kelima dibuka. Seorang pria muda yang mengenakan jaket hitam dan sepatu bot kulit taktis turun. Pria ini berpenampilan tampan, berekspresi dingin, dan sepasang mata gelap penuh niat membunuh, yang bisa memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang di sekitarnya dalam sekejap. Pria ini berdiri di luar mobil, dan semua orang segera berkata dengan hormat, "Selamat datang di Tuan Istana." Pria itu tidak menjawab, tetapi berjalan lurus menuju pintu villa keluarga Su. Sambil berjalan, dia berkata dengan sedikit main-main, kepala keluarga Su yang bermartabat telah bersembunyi di Suzhou dan Hangzhou dari Yanjing. Tampaknya keluarga Su berada dalam banyak masalah kali ini. Su Ansun merasa sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak melakukannya berani kentut lagi saat ini. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan sudah menunggu di ruang tamu, silakan ikut dengan saya." Pria itu berjalan langsung ke pintu villa tanpa memandangnya. Setelah melintasi halaman dan sampai di pintu utama, Su Ansun berlari beberapa langkah dan membuka pintu dengan hormat. Pria itu berjalan melewati aula depan dengan mengenakan sepatu bot taktis kulit yang keras dan melihat Su duduk tegak di ruang tamu. Tuan He, yang berada di samping Tuan Su, hanya melirik pria ini dan merasa ngeri.
Dia merasa aura pria ini pasti sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin bahkan prajurit bintang 4 pun mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu muda dan begitu kuat? Tuan Su juga tidak menyangka bahwa yang disebut penguasa istana di mulut pihak lain sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 80-an. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Teman kecil ini, entah kenapa, kamu mau ingin menemuiku?" Pria itu memandang Tuan Su. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek Su, apakah kamu tidak ingat aku?" Su Chengfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berpikir, apakah orang ini teman lama? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat mengingat pemuda ini dan persimpangan apa yang kamu miliki. Jadi, dia berkata, "Saya minta maaf atas kebutaan saya benar-benar tidak dapat mengingatnya." Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah saya dan Paman Su adalah teman yang sangat baik. Saat itu kali ini, Paman Su memimpin pemberontakan melawan Ye. Ayahku adalah orang pertama yang menanggapi aliansi tersebut." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi agak muram, sayang sekali dia tidak mendengarkan nasihat Paman Su, dan bersikeras untuk bersaing dengan Ye Changying dari keluarga Ye di pasar berjangka. Tetapi karena dia terlalu agresif, dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat dengan hati-hati oleh Ye Changying dan kehilangan semua harta keluarganya. Kemudian, dia melompat dari atap gedung kantor pusat grup Wanlong, dan grup Wanlong dimusnahkan sejak saat itu. 7 hari kemudian, ibu saya meminum sebotol obat tidur pada 7 hari pertamanya dan pergi bersamanya. Sejak saat itu, saya menjadi seorang yatim piatu dan dibawa ke luar negeri oleh seorang kerabat. Su Chengfeng tiba-tiba membelalakkan matanya saat mendengar ini. Dia membuka matanya dan berseru, "Wanlong Group, kamu, ayahmu adalah Wan Liancheng." Iya, 2 sinar tajam tiba-tiba keluar dari mata pria itu, dan dia berkata dengan tegas, "Saya putra Wan Liancheng, dia juga miliknya. Satu-satunya garis keturunan di dunia ini adalah Wan Pojun." Su Chengfeng benar-benar lega saat mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang Wan Pojun, tapi dia memiliki kesan terhadap ayahnya Wan Liancheng. Dia berpikir dalam hati, 30 tahun yang lalu, ketika Wan Liancheng mengikuti Shou Dao setiap hari, saya menyimpulkan bahwa Wan Liancheng tidak akan pernah menjadi orang hebat. Kemampuan orang ini tidak cukup luar biasa, pemikirannya tidak cukup teliti, dan pekerjaannya tidaklah cukup bijaksana dan kurang dalam situasi keseluruhan. Jika Shou Dao tidak merasa bahwa dia setia, mustahil untuk mendukungnya selama ini. Wan Liancheng kemudian mampu membangun grup Wan dengan nilai pasar puluhan miliar, berkat dukungan Shou Dao Lian, hanya saja orang ini masih belum membuat banyak kemajuan. Setelah keluarga Su dan Ye keluarga putus, untuk menunjukkan kesetiaannya, dia berani bersaing dengan Ye Changying sendirian di pasar berjangka, tapi dia kehilangan segalanya saat itu. Pemakaman Wan Liancheng dipandu oleh Shou Dao, tapi apa yang dia lakukan, yang tidak saya duga adalah istri Wan Liancheng. Pada 7 hari pertama hidupnya, dia benar-benar bunuh diri dengan meminum obat. Saat itu, Shou Dao benar-benar bersalah, dan dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengadopsi putra satu-satunya Wan Liancheng, Wan Pojun di depannya. Sayang sekali. Setelah Wan Pojun menghilang dari dunia, tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Tetapi siapa sangka 20 tahun kemudian, anak ini akan mengambil alih berinisiatif untuk menemukanku. Lagi pula, Tuan He mendengar itu, artinya, orang ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Salah satu bawahannya jauh lebih kuat daripada Tuan He. Mungkinkah itu apakah Wan Pojun ini baik-baik saja sekarang? Begitu dia memikirkan hal ini, Su Chengfeng tiba-tiba menjadi bersemangat. Sepertinya Wan Pojun ini bukanlah musuh, tapi bahkan seorang teman. Ini seperti desa lain dengan bunga gelap dan bunga cerah. Jika tidak ada yang lain, anggap saja anak ini memiliki tuan yang lebih kuat dari tuan. Mungkin kamu bisa membantuku dengan sangat baik. Jadi, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan penuh emosi. Jadi, kamu adalah putra Liancheng. Tanpa diduga, sungguh tidak terduga, kamu telah tumbuh begitu besar.
mendengar ini pokoknya. Katanya ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghela nafas. Aku masih ingat bahwa setelah ibumu mengalami kecelakaan, Paman Su ingin mengadopsimu. Tetapi saat itu, kamu telah menghilang. Dia sudah lama mencarimu, tapi tidak ada kabar. Kenapa? Saya sudah lama menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Iya. Wan Pojun mengangguk dan berkata dengan tenang. Seorang kerabat di rumah membawa saya ke luar negeri. Saya masih terlalu muda di waktu dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi Paman Su. Su Chengfeng mengangguk sedikit dan menghela nafas. Sudao akan sangat senang jika dia tahu kamu masih hidup. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, Pojun, apa kabarmu melakukan pekerjaan di luar negeri pada tahun-tahun ini? Wan Pojun berkata, saya tinggal di Kolombia selama bertahun-tahun, dan kemudian berkeliling dunia. Kolombia? Su Chengfeng bertanya dengan heran. Apakah Anda sedang memulai bisnis di Kolombia sekarang? Tidak, Wan Pojun mengangkat kepalanya dan berkata, ketika saya berumur 14 tahun, pada tahun 2006, dia bergabung dengan tentara bayaran di Kolombia dan melayani Raja Narkoba di Kolombia pada tahun-tahun awal, kemudian, dia mendirikan bisnisnya sendiri. Su Chengfeng bertanya dengan heran, kamu juga terlibat dalam bisnis semacam itu? Wan Pojun menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, saya tidak akan pernah menyentuh hal semacam itu dalam hidup saya. Apa yang saya maksud dengan mengatur urusanku sendiri adalah mendirikan organisasi tentara bayaranku sendiri. Saat dia berbicara, dia berkata dengan penuh kebanggaan, 8 tahun yang lalu, saya mendirikan organisasi tentara bayaran saya sendiri. Saya meminjam nama grup Wanlong ayah saya, mengubah kata panjang di dalamnya menjadi naga di Tenglong, dan kemudian memberikannya kepada organisasi tentara bayaran saya bernama Istana Wanlong untuk memperingati orang tua saya, dan pada saat yang sama, itu juga mengingatkan saya bahwa saya harus membalaskan dendam orang tua saya, begitu kata-kata ini keluar. Tuan He tercengang karena terkejut, dia memandang Wan Pojun dan bertanya dengan suara gemetar, Wan, Istana Wanlong milikmu? Benar, Wan Pojun berkata dengan dingin. Saya mendirikan Istana Wanlong sendirian. Selama bertahun-tahun, saya memiliki puluhan ribu elit di bawah komandoku, dan Istana Wanlong juga merupakan salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran terbesar di dunia. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan lantang dengan sedikit kegembiraan, selama bertahun-tahun, saya belum pernah kembali ke Tiongkok, dan aku kembali kali ini untuk membalaskan dendam orang tuaku yang telah meninggal dan mencari keadilan bagi mereka. Su Chengfeng tidak mengenal Istana Wanlong, karena meskipun orang-orang kaya di Tiongkok sangat kaya, mereka tidak ada hubungannya dengan organisasi tentara bayaran. Organisasi tentara bayaran semuanya berada di daerah yang dilanda perang sepanjang tahun, dan banyak dari mereka berasal dari dunia ketiga. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda dari orang kaya seperti Su Chengfeng. Jadi dia tidak tahu seberapa kuat Istana Wanlong dulu. Namun, karena ada master di Istana Wanlong yang lebih kuat dari Tuan He, dan mereka termasuk 5 besar di dunia, tidak perlu banyak memikirkannya, mereka pasti bukan hanya untuk diambil. Terlebih lagi, yang paling membuatnya bersemangat adalah Wan Pojun ini ada di sini untuk membalas dendam. Dari siapa Anda ingin membalas dendam? Tentu saja itu keluarga Ye. Apalagi dia telah menjadi pemimpin dari 5 organisasi tentara bayaran teratas di dunia. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui kematian Ye Changying. Mengetahui bahwa Ye Changying telah meninggal, dia masih datang ke negara itu untuk membalas dendam. Menilai dari ini, dia berencana membuat keluarga Ye membayar harganya. Karena kamu di sini untuk membantu keluarga Ye, bukankah ini berarti kamu di sini untuk membantu dirimu sendiri? Oleh karena itu, Su Chengfeng sangat gembira dan berkata pada saat ini, bagus sekali, Roh Lian Cheng di surga tahu bahwa kamu akan kembali untuk membalaskan dendamnya, dan dia pasti akan tersenyum pada Jiu Kuan, Mata Wan Pojun sedikit merah, dia menahan air matanya, menatap Su Chengfeng, dan bertanya, Kakek Su, di mana Paman Su saya sekarang? Selama bertahun-tahun, saya selalu ingin meminta maaf kepadanya secara langsung atas kesalahannya, kebaikan kepada keluarga kami. Ini seberat gunung. Saat aku pergi, aku tidak bisa menyapanya,
dan aku tidak pernah berinisiatif untuk menghubunginya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar malu. Aku harus minta maaf padanya secara langsung. Su Chengfeng tertegun. Lalu dia menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Hei, Zhou Dao, sudah lama hilang." "Apa, hilang?" Wan Pojun berseru dan bertanya, "Paman Su, bagaimana dia menghilang?" Su Chengfeng menghela nafas, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia menghilang di Jinling. Saya mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan petunjuk berharga. Terlebih lagi, orang tersebut di balik kejadian ini masih ada ahli top dengan kekuatan luar biasa. Saya mencoba banyak cara untuk mencari tahu kebenarannya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Apa hasilnya?" Berbicara tentang ini, Su Chengfeng menghela nafas panjang, wajahnya penuh kesedihan. Wan Pojun berseru tanpa ragu, "Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan mencari tahu keberadaan Paman Su dan menyelamatkannya." Bagi Wan Pojun, dia hanya berterima kasih kepada Su Soudao. Karena semasa kecilnya, ia mendengar ayahnya berkata bahwa lelaki tua keluarga Su itu selalu meremehkan ayahnya. Namun, Su Soudao selalu baik kepada ayahnya. Justru karena dukungan dan bantuan Su Soudao, Wan Jia mampu meningkatkan asetnya lebih dari 10 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa Su Soudao adalah dermawan ayahnya Wan Liancheng dan bahkan seluruh keluarga Wan. Oleh karena itu, ketika Wan Pojun datang, dia tidak sopan kepada Su Chengfeng dan tidak ingin bersikap sopan padanya. Terlebih lagi, dia telah memperhatikan situasi keluarga Su di luar negeri sebelumnya. Sebelum dia mengenal Su Soudao, dia terpaksa melindungi Su Chengfeng karena insiden Su Ruoli, dan bahkan dikirim ke Australia oleh Su Chengfeng. Jadi dia memiliki kesan buruk terhadap Su Chengfeng. Sekarang dia mendengar bahwa Su Soudao hilang, dia secara alami merasa cemas dari lubuk hatinya, dan segera ingin memerintahkan anak buahnya pergi ke Jinling untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, ketika dia berpikir masih ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia menahan dorongan hatinya untuk sementara. Segera, dia melihat ke arah Tuan Su, tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan malu, "Kakek Su, Paman Su memperlakukan keluargaku dengan sangat baik, sekarang dia hilang. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaannya. Hanya saja, saat ini aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan yang telah aku tunggu selama 20 tahun untuk melakukannya. Jadi, tolong beri aku waktu. Setelah festival Qingming, aku akan memobilisasi semua ahli di Istana Wanlong menemukan Paman Su dengan seluruh kekuatanku." Su Chengfeng bertanya dengan bingung, "Pojun, hal penting apa yang kamu bicarakan?" Wan Pojun berkata dengan mata tajam dan nada dingin, "Balaskan orang tuaku, balas dendam." Setelah itu, dia berkata dengan suara garang, "Saya mendengar bahwa keluarga Ye baru saja merenovasi makam leluhur mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka bahkan membangun sebuah gunung untuk feng shui makam leluhur mereka dan menamakannya Gunung Yeling. Mereka akan mengadakan upacara pemujaan leluhur di sana selama festival Qingming tahun ini. Itu benar, Su?" Chengfeng begitu dia mendengar ini, kelopak matanya melonjak liar, dan dia berseru, "Fakta bahwa keluarga Ye menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung Yeling telah menimbulkan sensasi di Yanjing. Dikatakan bahwa seorang ahli Feng Shui terkemuka dipekerjakan untuk mengambil alih Gunung Yeling. 3 tahun benar-benar sangat terkenal." Wan Pojun mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi setelah ayahku jatuh dari gedung, abunya hanya bisa tinggal di kuburan di pinggiran kota Beijing. Aku ingat Paman Su membayar kuburan itu. Ayahku yang mengaturnya." Su Chengfeng mengangguk dan berkata dengan emosi, "Setelah ibumu meninggal setelah minum obat, Paman Su mengatur pemakamannya. Abunya dikuburkan bersama ayahmu. Paman Su menghabiskan banyak uang untuk itu. Dengan sedikit uang, aku membeli sebuah tempat yang luas di kuburan dan membangun kembali makam untuk mereka berdua." Wan Pojun menangis ketika mendengar ini. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengepalkan tinjunya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, Wan Pojun berkata dengan kebencian yang luar biasa, "Orang tuaku meninggal secara tragis satu demi satu, dan pelakunya, Ye Changning, terbaring di Gunung Yeling, tempat pertanda geomantik yang berharga. Aku, Wan Pojun, tidak akan menerimanya. Apalagi, oleh karena itu,
saya ingin menghabiskan festival Qingming hari itu. Pimpin orang untuk membunuh Gunung Yeling. Di depan keluarga Ye, aku ingin mengeluarkan peti mati Ye Changnying dari kuburan leluhur keluarga Ye, menghancurkan tulang-tulangnya dan membuang abunya. Aku ingin mengambil seluruh kuburan leluhur keluarga Ye, dan kemudian biarkan keluarga Ye menyerahkan Gunung Yeling. Keluarlah dan ganti nama menjadi Gunung Wanling. Saya ingin semua orang di keluarga Ye mengenakan kain kabung, berkabung, dan berlutut di tanah, membungkuk 3 kali dan bersujud untuk menyambut peti mati orang tua saya dan memindahkan mereka ke Gunung Wanling, dan menguburkan orang tuaku secara megah. Ambisi Wan Pojun langsung membuat Su Chengfeng sangat bersemangat. Bahkan dia tidak akan berani melakukan hal keterlaluan seperti itu pada keluarga Ye. Bayangkan saja, jika di kalangan orang kaya raya ini, ada yang mengobrak-abrik kuburan leluhur keluarga lain, menyebarkan abunya, dan akhirnya menempati kuburan leluhurnya. Apa jadinya? Apakah ada hukum kerajaan? Dan jika Anda benar-benar melakukan hal keji seperti itu, bagaimana Anda bisa tetap bertahan di industri ini di masa depan? Siapa yang mau bekerja sama dengan orang seperti itu? Bagaimanapun, ini adalah binatang buas yang menggali kuburan leluhur manusia di setiap kesempatan. Namun, meskipun Su Chengfeng merasa rencana balas dendam Wan Pojun benar-benar mengejutkan, ketika dia mengira sasaran balas dendamnya adalah keluarga Ye, dia begitu bersemangat hingga hampir berteriak. Sekarang seseorang akan menggali kuburan leluhur keluarga Ye, dan kemudian memaksa anjing tua Ye Zongquan untuk dikuburkan di Wan Liancheng dengan mengenakan kain kabung dan berkabung. Adakah yang lebih menarik di dunia ini selain ini? Tidak lebih. Sama sekali tidak ada lagi. Jika semua ini benar-benar menjadi kenyataan, maka keluarga Ye akan hancur total. Kualifikasi apa yang dimiliki sebuah keluarga yang bahkan tidak bisa mempertahankan kuburan leluhurnya untuk keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri? Siapa yang akan menganggapnya serius di masa depan? Ketika dia memikirkan hal ini, Su Chengfeng buru-buru melangkah maju, mendukung Wan Pojun yang berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh semangat, "Pojun, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, Su akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Carilah keadilan bagi orang tuamu." Wan Pojun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya ingin membalaskan dendam orang tua saya secara pribadi, kakek Su tidak perlu ikut campur." Su Chengfeng merasa lebih bangga ketika mendengar ini. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini, karena jika dia melakukannya, dia dan Wan Pojun harus menanggung keburukannya. Wan Pojun sendiri adalah seorang tentara bayaran, dan dia tidak terlibat dalam lingkaran kaya di negara tersebut, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang-orang di lingkaran tersebut tentang dirinya. Yang lebih penting adalah Wan Pojun terkenal, lagi pula dia ingin membalaskan dendam orang tuanya. Namun jika keluarga Su juga terlibat dalam masalah ini, sayang sekali. Karena gurunya tidak dikenal, dia secara alami akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Dan Su Chengfeng tidak ingin mendapat masalah seperti itu. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, "Kamu ingin bisa membalaskan dendam orang tuamu. Aku memahami ini dengan sangat baik, tapi bagaimanapun juga, Pantheonmu adalah organisasi tentara bayaran luar negeri. Jika ada masalah yang sulit untuk ditangani di pedesaan, hubungi saya kapan saja." "Oke." Wan Pojun menjawab dan berkata dengan mata tegas, "Kakek Su, yakinlah, setelah saya memusnahkan keluarga Ye, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Paman Su. Apa yang terjadi dengan orang tuaku saat itu, pemakamannya semua berkat Paman Su. Nanti, saat makam orang tuaku dipindahkan ke Gunung Yeling, aku juga berharap Paman Su bisa hadir di sana untuk menjadi saksi." Oke. Su Chengfeng berkata dengan penuh emosi, "Bagaimana jika Soudao akan sangat senang mengetahui bahwa Anda telah mencapai apa yang Anda miliki hari ini dan dapat kembali ke Tiongkok untuk membalaskan dendam orang tua Anda. Anda tidak tahu bahwa Soudao merasa sangat sedih atas kematian orang tuamu selama bertahun-tahun. Berapa kali aku mengatakan ini di depanku." Wan Pojun mengepalkan tangannya, "Aku tidak akan pernah mengecewakan Paman Su." Setelah itu, Wan Pojun berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakek Su, saya di sini hari ini, ada banyak masalah, mohon maafkan saya,
Saya baru saja kembali ke Tiongkok dan masih banyak hal yang harus saya tangani. Jadi saya tidak akan repot-repot kamu lagi. Su Chengfeng berkata dengan cepat, Po Jun, kamu baru saja kembali ke Tiongkok setelah sekian lama. Jadi kamu harus memberiku seseorang untuk menjagamu. Kesempatan? Ayo lakukan ini. Kamu dan anak buahmu menunggu sebentar, dan aku akan mengatur dapur untuk menyiapkan jamuan makan. Mari kita minum dan membicarakan masa lalu. Dia sudah lama merindukanmu. Jika dia tahu kamu kembali, aku bahkan akan makan. Aku bahkan tidak meninggalkanmu untuk makan. Jadi kamu pasti akan menyalahkanku, orang tua, karena tidak melakukan sesuatu dengan baik. Wan Po Jun selalu sangat berterima kasih kepada Su Soudao. Setelah mendengar ini, sejak tetua itu mengirimkan undangan, dan sesepuh ini adalah ayah Paman Su. Dia juga merasa tidak dibenarkan dari segi etiket jika dia tidak tinggal untuk makan sebelum berangkat. Jadi, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, lebih baik aku bersikap hormat daripada menuruti perintahmu. Su Chengfeng sangat gembira dan buru-buru memberitahu Su Ansun. Ansun, biarkan koki menyiapkan jamuan makan untuk para tamu terhormat. Jika tenaga tidak cukup, pergilah ke hotel terbaik di Suzhou dan Hangzhou dan undang seluruh koki ke sana. Pastikan untuk siapkan yang terbaik hidangan dan anggur terbaik. Selama tidak memenuhi standar tertinggi, saya hanya akan bertanya kepada Anda. Su Ansun buru-buru berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan, saya akan mengurusnya dengan benar pergi. Su Chengfeng mengangguk. Lalu dia berkata kepada Wan Po Jun, biarkan anak buahmu masuk untuk istirahat dulu dan minum teh. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja pelayannya secara langsung. Mereka akan melayanimu dengan penuh perhatian. Saya sudah tua dan kesehatan saya tidak baik. Oke, sekarang saya harus minum obat, mendapatkan oksigen, dan menghemat energi. Saya bisa minum lagi bersamamu di meja anggur nanti. Sikap Su Chengfeng yang hangat dan ramah juga membuat perasaan Wan Po Jun terhadapnya. Kesannya sedikit meningkat, dan ada sedikit rasa hormat dalam kata-katanya. Dia mengangguk dan berkata, Kakek Su, pergilah dulu, aku akan duduk di sini saja. Su Chengfeng mengangguk. Dengan tersenyum, lalu memberi selamat kepada orang di sebelahnya. Orang tua itu berkata, Oh, Pak Tua, tolong temani saya kembali ke kamar. Pak He berkata dengan cepat, baik Pak, saya akan membantu Anda. Faktanya, Su Chengfeng tidak perlu minum obat atau oksigen sama sekali. Alasan mengapa dia harus mencari alasan untuk mengucapkan selamat tinggal saat ini terutama karena dia tidak sabar untuk mencari tahu dengan Tuan He, organisasi seperti apa Istana Wanlong ini dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Su Chengfeng membawa Tuan He ke kamarnya. Setelah menutup pintu, dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada Tuan He, dari mana asal-usul Istana Wanlong? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Kata Tuan He buru-buru. Tuan, wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang Istana Wanlong. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Istana Wanlong sangat kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Mereka hampir tidak pernah gagal di bidang tentara bayaran. Saya mendengar beberapa seni bela diri luar negeri rekan-rekan membicarakannya. Namun, dikatakan bahwa ada banyak master di Istana Wanlong. Dan mereka yang lebih kuat dariku dapat dikatakan setidaknya selusin atau lebih dari lusinan. Sialan, Su Chengfeng berseru, ini tidak masuk akal. Benar, bagaimana istana 10.000 naga bisa sekuat itu? Di China yang begitu besar, jika Anda ingin mencari orang yang lebih kuat dari Anda, saya khawatir tidak ada 5 orang pun. Bagaimana ayolah dia dapat memiliki begitu banyak tuan di istana 10.000 naga? Tuan He berkata, Guru, dalam perdamaian dan kemakmuran jangka panjang negara ini, hanya ada sedikit ruang bagi ahli seni bela diri untuk menunjukkan bakat mereka. Sama seperti agen pendamping di masa lalu, itu sangat diperlukan di masa-masa sulit, zaman kuno. Tapi sekarang, kecuali di tempat yang dilanda perang, di mana lagi orang bisa makan semangkuk nasi ini? Sekarang jika Anda ingin makan semangkuk nasi ini di rumah, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa makan sial. Jadi sebagian besar ahli seni bela diri tidak dapat menghasilkan uang di dalam negeri. Jadi mereka pergi ke luar negeri untuk membangun diri mereka lebih awal. Jika tidak ada yang lain, mereka adalah orang Tionghoa perantauan nomor 1.
di dalam geng lingkaran besar, setidaknya ada beberapa master top yang memiliki kekuatan di atas saya. Sebagian besar master ini telah berkembang di luar negeri dalam beberapa dekade terakhir, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tongkat merah bunga ganda yang disebutkan di luar. Setelah jeda, Tuan. Dia melanjutkan, selain itu, para raja narkoba di Kolombia dan Meksiko, mafia di Italia dan Amerika Serikat, dan Yamaguchi Gumi di Jepang memiliki penguasa tertinggi di belakang mereka. Tetapi mereka semua adalah tokoh-tokoh besar yang diabadikan oleh organisasi tersebut umumnya tidak mengambil tindakan dengan mudah. Pada titik ini, Tuan He memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, di tahun-tahun awal berdirinya negara ini, ada banyak master yang mendirikan bisnisnya sendiri di luar negeri. Geng atau gengnya sendiri, skala organisasinya mungkin tidak sebesar Istana Wanlong, bahkan mungkin hanya beranggotakan belasan orang. Namun meski begitu, tidak boleh dianggap remeh, selusin pakar papan atas yang telah bekerja sama selama 10 atau bahkan puluhan tahun akan bersatu untuk melakukan pemenggalan kepala. Bahkan Wan Pojun harus mempertimbangkan tindakannya dengan hati-hati. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jadi, air di luar negeri benar-benar tak terduga, bersambung.